Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muamalat. Bersama saya Fatur, kali ini di acara Serambi, Semarak Ramadan Berbagi, langkah awal menuju edukasi berkelanjutan. Serambi ini merupakan program Ramadan dari Bank Muamalat Indonesia yang berkolaborasi dengan Muamalat Institute, Baitul Mal Muamalat dan juga DPLK Syariah Muamalah yang bertujuan untuk memberikan edukasi berkaitan dengan literasi keuangan syariah yang tentunya untuk menambah wawasan bagi masyarakat. Uniknya, Serambi ini bukan hanya diadakan di bulan suci Ramadan saja, tetapi juga akan dilanjutkan di bulan-bulan berikutnya dalam program kami yaitu Syariah Financial Literasi dan juga Hijrah Financial Clinic sebagai komitmen kami untuk edukasi syariah yang berkelanjutan. Dan episode kali ini kita akan membahas mengenai memaknai zakat di bulan suci Ramadan dengan narasumber kita yang sangat luar biasa yaitu Bapak Haji Ahmad Mashkur LC.MA. Beliau merupakan Dewan Pengawas Syariah dari Baitul Mal Muamalat. Baik Sobat Muamalat, kita akan sapa langsung kepada Ustadz Ahmad Mashkur. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan tadi saya sudah memperkenalkan Ustadz sebagai Dewan Pengawas Syariah di Baitul Mal Muamalat. Selain itu mungkin Ustadz ada bertugas di tempat lain gitu Ustadz? Alhamdulillah saya dipercaya untuk mengajar di kampus Ma'had Ali An-Nu'aimi di Jakarta. Sekarang sudah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Saya mengajar mata kuliah fikih, usul fiqh dan semua mata kuliah yang berbau fikih. Alhamdulillah. Termasuk zakat dan yang lain-lainnya. Masya Allah. Dan beliau ini sebagai praktisi Ziswaf dan anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kita akan berbincang-bincang langsung dan kita akan mengupas tuntas berkaitan dengan memaknai zakat di bulan Ramadan. Seperti tadi yang sudah saya infokan di awal Ustadz, bahwasanya banyak masyarakat muslim yang memaknai bulan suci Ramadan ini kita untuk berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Salah satunya adalah dengan kita melakukan atau menunaikan zakat mal ataupun zakat fitrah begitu ya. Nah, tapi ada beberapa lapisan masyarakat yang dia itu merasa ragu gitu. Apakah zakat merupakan kewajiban atau sekedar anjuran aja? Hanya sekedar kewajiban tanpa ada kesadaran dari diri pribadi orang tersebut gitu Ustadz. Dan kalau kita melihat di rukun Islam pun itu ada urutan ketiga ya Ustadz ya, menunaikan zakat. Nah menurut Ustadz sendiri posisi dari zakat dalam Islam itu seperti apa sih Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Setidaknya ada 28 ayat yang menyebutkan zakat bersamaan dengan sholat. Dengan berbagai macam konteksnya, mulai dari yang bentuknya perintah seperti aqimus shalah wa atuz zakah, dan konteks-konteks yang lainnya seperti misalkan di antara sifat orang mukmin adalah mendirikan sholat dan menunaikan zakat, termasuk di antaranya juga adalah seorang yang masuk ke agama Islam baru dianggap sebagai saudara seiman jika sudah mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq meyakini berdasarkan ayat-ayat ini orang yang memisahkan antara zakat dengan sholat, atau dengan kata lain, sholat dia dirikan tapi zakat tidak ditunaikan, maka dia dianggap belum muslim, maka dia bisa diperangi, dan itu yang beliau lakukan. Bahkan dia mengatakan, wallahi la uqatilanna man farraqa baina sholat wa zakat. Demi Allah, aku akan perangi orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Jadi memang kedudukan zakat itu sangat-sangat penting. Sangat penting ya. Dan kalau kita lihat substansinya, sholat merupakan hubungan manusia dengan Allah Ta'ala, sementara zakatlah hubungan manusia dengan manusia. Sehingga suatu hal yang sangat wajar dan sangat logis, di mana syariat Islam ingin hubungan manusia dengan Allah baik, begitu juga dengan hubungan dengan manusia. Jadi dengan Allah Ta'ala disyariatkan sholat, dengan manusia disyariatkan zakat. Dan mungkin waktu yang sangat tepat untuk menunaikan zakat itu di bulan puasa ini ya Ustadz ya? Atau bisa di bulan-bulan sebelumnya itu pahalanya sama atau gimana Ustadz? Mengenai waktu pembayaran zakat, zakat itu kan ada dua macam, zakat fitr atau zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah atau zakat fitri itu memang ditunaikan di bulan Ramadan ya sampai akhir Ramadan. Adapun zakat mal itu sebenarnya ketentuannya itu adalah ketika seorang memiliki harta sampai nisab, maka saat itulah dia mengeluarkan zakatnya. Jadi tidak ada ketentuan di bulan Ramadan. Memang sebagian masyarakat memilih bulan Ramadan karena meyakini di bulan Ramadan itu pahalanya lebih besar. Namun sebagian ulama mengatakan ya bahwasanya hadis tentang pahala lebih besar itu tidak cukup kuat. Jadi mestinya sejatinya ya zakat itu
sesuai dengan ketentuan syariat. Kapan harta seorang muslim sampai nisab, saat itulah dia melakukan zakatnya. Karena kalau dia nunggu Ramadan berarti sama aja dia menunda. Iya, baik. Ya kan, misalkan harta saya sampai nisab bulan Rajab, saya tunggu sampai Ramadan, berarti kan ketunda. Ya sejatinya namanya kewajiban, lebih cepat tentu lebih baik. Oke. Ini berbicara mengenai nisab ya Ustadz ya. Bagaimana kita itu bisa mengetahui seseorang itu sudah masuk kategori wajib zakat dan apa aja syarat dan ketentuannya yang harus dipenuhi seperti nisab tadi dan juga haul ataupun per tahunnya perhitungannya seperti apa itu Ustadz? Nisab adalah batasan minimal jumlah harta yang terkena kewajiban zakat, dan ini tentu tidak sulit untuk menghitungnya karena harta itu kan sifatnya konkret, terlihat dan mudah untuk diketahui dan dihitung. Nah, dalam Islam itu memang ada beberapa kategori harta, mulai dari hewan, hasil pertanian, kemudian ada emas dan perak, ya ada juga perniagaan dan seterusnya. Nah itu sebagian ada ketentuan mengeluarkannya saat panen seperti pertanian. Berarti langsung dibayarkan ya, di situ begitu Ustadz ya. Panen, kalau panennya sampai nisab keluarkan. Nah tapi yang paling banyak memang setahun sekali. Nah setahun sekali kapan? Ketika harta tersebut sampai nisab. Maksudnya gimana tuh Ustadz? Mencapai nisab itu maksudnya kayak gimana perhitungannya dari bulan ini ke bulan tahun depannya? Itu perhitungannya seperti apa Ustadz? Karena emang mungkin ada beberapa sobat muamalah juga yang belum paham gitu Ustadz ya. Ada dua pendapat secara umum kapan waktu mengeluarkan zakat. Yang pertama, seorang mengumpulkan hartanya, begitu hartanya sampai nisab langsung dia keluarkan zakatnya. Misalkan hartanya sampai nisab bulan Ramadan, berarti itulah waktu dia bayar zakat. Berarti ketemu Ramadan berikutnya dikeluarkan lagi, sampai nisab keluarkan. Namun pendapat yang kedua mengatakan ketika seorang harta sampai nisab, dia tidak harus mengeluarkan zakatnya saat itu, tapi ditunggu lagi sampai 1 tahun baru terkena kewajiban zakat. Nah kalau yang lebih mudah menurut saya, begitu harta kita sampai nisab langsung aja keluarkan. Langsung dikeluarkan ya. Ya kan? Nanti berikutnya setiap bulan yang sama. Misalkan kita punya usaha, apapun macam usaha kita, kan kita pasti ada tabungan tuh. Ya kan? Sisa dari kebutuhan dan segala macam kebutuhan kan ada tabungan. Ya, nah tabungan-tabungan itu kan kita kumpulkan tuh. Angkanya berapa? Nah, misalkan sampai nisab bulan Muharram, ya udah, keluarkan bulan Muharram. Berarti zakat berikutnya di bulan Muharram yang sama. Dengan kelipatan dari haul itu. Bukan kelipatan. Itu. Begitu bulan Muharram berikutnya, hitung lagi harta kita. Ada berapa? Sampai nisab zakati. Nggak sampai nisab nggak wajib. Bukan berarti nggak boleh. Nggak wajib ya. Berarti wajib tapi boleh. Jadi berarti nanti tahun berikutnya bulan Muharram lagi. Kalau Ramadan lagi. Begitu aja. Itu yang paling simpel begitu. Oke. Dan mungkin kita sebagai karyawan gitu Ustadz ya, ataupun sebagai pegawai, kadang saya melihat ada beberapa di perusahaan ataupun dia sebagai karyawan negara gitu Pak Ustadz ya, kita sebut aja kayak PNS gitu. Terkadang mereka itu untuk penghasilannya sendiri langsung dipotong untuk zakat gitu ya. Sedangkan kita nggak tahu dia udah mencapai nisab atau belum gitu ya. Nah menurut Ustadz sendiri, untuk sebagai kita pegawai ataupun karyawan itu wajib zakat atau enggak sih dari penghasilan per bulan itu Ustadz? Dan kalau memang iya, itu perhitungannya seperti apa Ustadz? Oke, baik. Saya pernah diskusi dengan Basnas DKI atau Basis DKI, ya kan. Jadi memang karyawan di Pemda DKI itu langsung dipotong zakat. Lalu saya bilang, bagaimana dengan karyawan yang gajinya nggak sampai nisab? Kok tetap dipotong? Gitu. Itu nanti masuk kategorinya berarti bukan zakat tapi sodako. Nah, Oke. Gitu ya. Jadi nanti pembukuannya kalau yang ini masuk ke pembukuan zakat, ini masuk ke pembukuan sodako. Gitu. Jadi tetap dipotong katanya begitu. Jadi walaupun total gaji misalkan nih ada seorang karyawan gaji 5 juta per bulan. Setahun 60 juta. Itu kan kalau nggak diapa-apain memang 60 juta. Itu pun nggak sampai nisab. Kan nggak mungkin juga. Dari 5 juta ya syukur-syukur bisa nabung 1 juta sebulan. Berarti setahun cuma 2 juta, jauh dari nisab. Betul. Ya kan? Nah disitulah Basis DKI atau mungkin Basnas secara umum, nah itu motong tuh 2,5% dari, kan kecil kalau 2,5% dari 5 juta. Nggak terasa kan cuma 2,5% atau 1/40 dari 5 juta. Kan kecil, sekitar 80.000 dipotong. Nah baru nanti pembukuannya, ya kalau karyawannya tidak termasuk kategori wajib zakat karena nggak sampai nisab, berarti dimasukkan ke sodako.
Nah, kalau kategorinya gaji gede misalkan ya 20 juta, 30 juta Per misalkan. bulan. Nah, berarti masuk ke kas zakat. Zakat. Gitu aja simpelnya. Oh gitu. Jadi maka tetap dipotong kenapa? Ya itu untuk tujuan Oke. itu. Tadi kan kita sudah menyentil sedekah nih Pak Ustadz ya. Dan mungkin sobat muamalah juga masih bertanya-tanya sebenarnya perbedaan antara infak, zakat dan sedekah itu apa sih Ustadz? Oke. Perbedaan di antara ketiga ini nih yang sering kayak kadang keliru gitu tuh. Ini infak tuh di bagian mana sih, sedekah itu yang mana, zakat itu yang mana untuk peruntukannya begitu Ustadz. Bagaimana menurut Ustadz? Kalau kita kembali ke Al-Qur'an, kata infak itu terkadang yang dimaksud adalah zakat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, itu umum. Karena infak itu kan membelanjakan harta. Gitu kan? Nah, membelanjakan harta itu ada untuk diri sendiri, ada untuk orang lain. Berarti kalau untuk orang lain, nah situ ada sedekah, ada zakat. Bahkan untuk diri sendiri pun bisa jadi sedekah ketika diniatkan lillahi ta'ala. Untuk keluarga pun bisa sedekah juga. Jadi yang membedakan menjadi sedekah itu sebenarnya niat. Nah, zakat itu masuk dari bagian daripada infak juga. Namun secara pembukuan, ya, agar lebih tertib. Nah, di sini undang-undang zakat ya, mengklasifikasikan kalau zakat itu ini, kalau sedekah ini, kalau infak ini. Nah, itu. Tapi kalau kita kembali kepada literatur Islam tadi, sebenarnya zakat bagian daripada infak, sedekah bagian daripada infak. Bahkan zakat pun terkadang disebut sedekah. Seperti surat At-Taubah, innamas shadaqatu, itu sedekah. Yang dimaksud zakat, tapi yang disebut sedekah. Ya gitu. Nah, sehingga secara istilah sebenarnya itu semua harta yang kita belanjakan atas perintah Allah Ta'ala. Disebut infak, disebut sedekah, disebut zakat. Namun dalam pembukuan agar lebih rapi, maka undang-undangnya mengklasifikasikan. Kalau zakat ini sumbernya, ini masrifnya atau penyalurannya. Kalau sedekah ini sumbernya, ini penyalurannya. Kalau infak ini sumbernya, ini penyalurannya. Nah, itu. Ya, jadi lebih kepada hal yang sifatnya sebenarnya bukan hanya hukum, tapi lebih kepada pembukuannya agar lebih mudah kategorinya. Kalau yang saya tahu gini Ustadz, bener apa enggak gitu ya? Yang paling luas itu adalah sedekah. Karena sedekah itu katanya bukan hanya memberikan rezeki yang kita dapatkan, tapi kayak sekedar senyum kepada orang aja itu termasuk sedekah. Itu gimana itu Ustadz? Tapi kalau kembali kepada pemahaman para sahabat, ketika disebut kalimat sedekah, yang mereka paham itu harta. Contohnya dalam sebuah hadis ketika Nabi mengatakan ala kulli muslimin sedekah. Setiap muslim wajib bersedekah. Sahabat yang dengar mengatakan, ya Rasulullah faman lam yajid. Ya Rasulullah, bagaimana orang yang tidak punya harta tuh? Jadi berarti ketika Rasul menyebut kata sedekah, langsung yang dipaham oleh sahabat itu harta. Berarti secara makna hakiki sedekah itu harta. Gitu. Lalu Rasul menjawab, ya kalau nggak punya harta, ya malu biadihi, kerja dengan tangannya, wayan fa'u nafsahu, bermanfaat buat dirinya, wa yatasaddaq, dan bersedekah. Berarti Islam menganjurkan setiap mukmin untuk bekerja agar bisa bersedekah. Nah, gimana kalau orang nggak bisa bekerja karena suatu kondisi? Tanya lagi, famalam yastati, yang nggak bisa kerja gimana? Nah, baru ada anjuran lain lagi, yu'inu dzal hajatil malhub, bantu orang ya secara fisik kita. Kalau nggak bisa lagi gimana? Yumsiku anisyar, jangan berbuat kejahatan tuh. Nah, itu semua sedekah juga nama berarti. Berarti tidak berbuat kejahatan kepada orang lain termasuk sedekah. Membantu orang lain ya dengan tenaga kita, ya kan, itu sedekah juga. Karena kan pertanyaan sedekah di awal judulnya kan. Nah, tapi yang pertama dimaknai sedekah adalah harta. Gitu. Ya termasuk senyum sedekah juga. Nah, sehingga ulama menyimpulkan kenapa senyum disebut sedekah, kenapa berbuat baik kepada orang disebut sedekah, kenapa menahan diri untuk tidak menyakiti orang disebut sedekah. Sedekah juga. Hada dalilun ala sidqil iman, sebagai bukti kebenaran iman. Kata sidqun, jadi disebut karena bukti kebenaran iman. Betul. Berarti emang sangat luas ya Ustadz ya. Tapi jadi ada makna hakiki, ada makna majazinya. Nah, hakikinya itu sedekah harta. Nah, jadi gunakan untuk mana lain, bagi untuk perluasan tadi. Tapi tadi sedekah tuh harta dulu gitu. Jadi jangan sudah senyum, udah sedekah, ya nggak cukup gitu. Nggak usah ngasih uang lagi lah gitu tuh ya, karena udah senyum istilahnya gitu. Baik Ustadz, kalau kita melihat itu kan memang yang namanya zakat, infak dan sedekah menggunakan harta itu memang untuk diperuntukkan untuk orang-orang yang membutuhkan gitu.
Nah, menurut Ustadz sendiri, bagaimana dampak nyata bagi kehidupan sosial dan pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan penyaluran zakat yang ada gitu Ustadz? Itu menurut Ustadz bagaimana penyalurannya? Ya. Kalau kita lihat dari 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat itu, yang pertama disebutkan fakir miskin. Ya. Nah, fakir miskin itu kan batasannya orang yang tidak punya harta atau punya harta tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Dan semua orang kebutuhan pokoknya kan pasti makan. Ya kan? Saya pernah baca sebuah tulisan, ya sebenarnya memang yang pertama harus dipenuhi itu kebutuhan makan. Kalau orang sudah makan, dia akan bisa beramal, bisa berbuat, bisa bekerja, bisa berkarya. Bahkan dalam Al-Quran secara khusus disebutkan, Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para nabi, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Walaupun di sini pakai dan bukan kemudian, tapi apa yang disebutkan duluan itu biasanya lebih penting. Berarti makan dulu baru kerja. Karena kalau orang lapar kan nggak bisa kerja. Jadi memang sejatinya zakat itu lebih fokus kepada memenuhi kebutuhan pangan dulu, baru kebutuhan yang lain. Sejati kenapa? Karena kalau orang semua udah makan, udah tercukupi makannya, insya Allah dia bisa beraktivitas. Ya, tapi kalau makannya aja masih bingung besok makan apa enggak, ya kan, karena uangnya enggak. Nah ini sepatutnya di negara Indonesia yang kaya ini enggak ada orang yang besok makan apa ya, apa bukan bingung milih ya, karena enggak ada uangnya gitu ya. Atau besok makan apa enggak. Nah, sepatutnya enggak terjadi di Indonesia seperti itu. Dan seharusnya disalurkan secara baik dan merata kalau, gitu. Makanya ya, kalau itu bisa terdistribusikan kepada orang-orang yang tadi enggak punya makan, insya Allah akan lebih sejahtera. Karena kan batas sejahtera kan orang tercukupi. Oke, kita kembali lagi di pembahasan zakat tadi ya Ustadz, bahwasanya mungkin orang-orang yang namanya membayar zakat itu sangat sulit, terutama orang-orang yang dia udah mengumpulkan harta itu dari remaja, mungkin dari dia menginjak untuk masuk ke dunia kerja dan dia mengumpulkan beberapa tahun sehingga dia tuh merasa sulit banget gitu untuk mengeluarkan zakat porsi yang sudah yang menjadi kewajiban dia gitu. Nah, menurut Ustaz sendiri, yang namanya ketika kita membayar zakat itu justru diyakini dapat menambah keberkahan harta atau malah bisa mengurangi harta itu sendiri, Ustaz? Jika kita meyakini bahwasanya harta adalah hakikatnya milik Allah Ta'ala, dan setiap orang sudah Allah tentukan rezekinya, tidak ada rezeki orang yang jatuh ke tangan orang lain. Maka ketika kita memberikan harta yang ada di tangan kita kepada orang lain, hakikatnya itu bukan harta kita, tapi harta orang tersebut yang sampai ke tangan dia melalui tangan kita. Jadi kalau kita meyakini rezeki setiap orang gak mungkin jatuh ke tangan orang lain, itu artinya ketika kita memberikan zakat atau sedekah atau yang lainnya kepada seseorang, hakikatnya adalah itu harta dia, milik kita, bukan harta kita, cuma lewat kita. Ketika saya sedekah kepada si fulan, hakikatnya saya sedang menyampaikan titipan Allah Ta'ala untuk si fulan tadi kepada kami untuk orang itu, ya kan? Nah, sehingga ulama meyakini zakat itu utang. Kalau kita punya utang kepada orang kan pasti kita bayar. Itu yang pertama. Itu kalau zakat yang wajib. Nah, kalau sedekah yang sunnah, itu berarti ketika kita memberikan sedekah kepada seorang, hakikatnya kita sedang menjadi wakil Allah Ta'ala untuk menyampaikan rezeki tersebut kepada orang yang Allah Ta'ala tentukan tadi. Tentu ini suatu kemuliaan ketika kita menjadi kepanjang tanganan Tuhan. Harusnya kita malah bangga dan bersyukur, bukan malah pelit. Ya, kenapa? Karena kita dipercaya untuk menyampaikan rezeki dari Allah Ta'ala kepada seseorang yang sudah tentukan. Makanya kata ulama, khususnya Imam Ghazali yang pernah saya baca dalam kitab ya, ketika kita sedekah, kita bukan sedang berbuat baik kepada si fulan, bukan. Maka kita jangan pernah merasa membantu dia, itu emang rezeki dia, bukan rezeki kita. Kita mendapat kehormatan sebagai utusan Allah Ta'ala untuk menyampaikan rezeki tadi. Nah, disitulah nilai keberkahannya. Ya, walaupun nanti orang tersebut tanpa kita minta, karena kita memberikannya tulus, dia akan mendoakan kita. Nah, berarti dengan kata lain, bertambahlah kebaikan. Allah kasih kita sejumlah harta, katakanlah misalkan 1 juta rupiah, 100.000 kita kasih orang, 100.000 yang kita kasih orang karena dia doakan kita, itu menjadi kebaikan yang gak bisa kita hitung. Nah, itulah mana keberkahan.
Dan itu hakikat sebenarnya, bukan majaz. Bahkan kalau kita mendengar penjelasan atau pendapat orang luar Islam pun demikian. Ya kan banyak kan orang dari Islam juga senang berbagi. Betul. Gitu. Kenapa? Karena dia meyakini ini memang titipan Tuhan. Bukan punya saya, bukan. Wajib ditunaikan. Ini punya kamu, saya cuma nyampaikan. Ini bukan kebaikan dari saya. Ini dari Tuhan. Ini Allah Ta'ala yang menunjuk saya untuk menyampaikannya. Nah kalau itu kita yakini, insya Allah nggak ada sedikit pun rasa berat untuk berbagi. Oke. Tapi saya pernah dengar Ustadz, yang sering mendengarkan juga gitu ya, bahwasanya ketika kita mengalami kesulitan, entah kesulitan finansial, kesulitan dalam kehidupan gitu tuh, laksanakanlah sedekah. Karena itu yang akan mempermudah kita untuk mencari jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut Ustaz seperti apa, Ustaz? Betul. Secara umum, segala macam kebaikan yang kita lakukan itu menjadi wasilah untuk dikabulkannya segala hajat kita. Secara umum. Ya, jadi bertawasul dengan kebaikan. Kan kita punya hajat. Betul. Apapun hajat kita, kita mohon kepada Allah Ta'ala agar dikabulkan. Nah, di antara wasilahnya segala macam kebaikan, apapun kebaikannya. Ya kan? Nah, di antara kebaikan, kenapa sedekah? Karena sedekah bukan hanya untuk kita manfaatnya, tapi untuk penerima. Kalau kita tahu ada salat hajat, ya, kita salatkan. Kan kebaikannya rasakan kita aja. Ya kan? Tapi ketika kita bersedekah, kebaikannya dirasakan orang lain. Bahkan bisa jadi orang itu pun mendoakan kita. Betul sekali. Nah, kalau kita hajat kan kita udah sendiri. Ya kan? Ini ditambah dengan doa yang lain. Nah, ditambah doa yang lain. Nah, itu kenapa dikatakan bertawasul dengan sedekah begitu. Betul, itu sangat betul dan itu sungguh itu. Artinya bukan sekedar sebuah dogma, enggak. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan setiap pagi ada 2 malaikat ya yang mendoakan. Yang pertama mengatakan Allah ma'ati kulla munfiqin khalafa. Ya Allah berikanlah orang yang berinfak gantinya. Berikan ganti kepada orang yang berinfak, bersedekah. Makanya kenapa ada budaya bersedekah subuh? Betul. Karena mengambil teksnya gitu ya. Walaupun konteksnya ya nggak mesti subuh ya. Bukan berarti kalau nggak subuh sedekahnya malaikat nggak doain, bukan. Karena tekstualnya sebagai pembuka pagi hari kan gitu. Ya Allah berikanlah ganti kepada setiap orang yang membelanjakan hartanya. Malaikat yang kedua, ya Allah a'tikul mumsikin talafa. Ini doa yang bahaya nih. Ya Allah berikanlah kerusakan, kemusnahan kepada orang yang menahan hartanya tuh. Jadi orang yang menahan hartanya malah didoakan keburukan oleh malaikat. Orang yang bersedekah, berinfak itu didoakan kebaikan. Makanya dalam kitab Fathul Qorib, dalam bab tentang infak atau nafkah buat istri, itu dikatakan nafkah itu per hari. Dikasihnya pagi hari. Sang suami habis sholat subuh kasih sih, nih belanja hari ini. Sampai seperti itu mami tekstualnya. Insyaallah. Ya, jadi ngasih uang belanja istri per hari. Kenapa? Karena ingin dapat doa malaikat tadi. Nih belanja hari ini. Itu kan sebenarnya masalah teknis ya. Mau kasih istri per hari kah, per minggu kah, per bulan, itu kan masalah teknis kan gitu ya. Tapi karena ngelihat hadis ini dalam kitab Fathul sebutkan belanja buat istri dikasih setiap pagi agar dapat doa malaikat gitu ya. Nah, ini buat yang laki-laki kan gitu ya. Kasih istrinya sehari mungkin 100.000 atau berapa. Nih belanja hari ini. Tuh. Sampai seperti itu. Insyaallah. Jadi nanti kalau ada istri-istri kasih gitu jangan protes ya. Ribet amat sih harus per hari. Udah kasih aja ATM-nya. Ya mungkin ya kan saya juga pengen doain malaikat tiap pagi. Nah mungkin begitu. Jadi ya tolong sang istri jangan protes juga ya kalau suaminya ngasih harian gitu. Oke baik, kita berbicara dengan pengumpulan zakat ya Ustadz ya. Karena kayak zakat fitrah aja gitu Ustadznya di beberapa daerah kayak di tempat saya sendiri itu kadang di masjid atau di musola itu dia menerima zakat fitrah gitu ya. Nanti dia akan mendistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah tapi kalau di Indonesia kan banyak sekali lembaga ya Ustadz ya untuk pengumpul zakat di mana itu adalah organisasi ataupun lembaga resmi. Nah dalam pandangan Islam itu sendiri Ustadz, dengan adanya kita menyalurkan zakat kepada organisasi atau lembaga resmi yang ada di Indonesia atau negara tersebut itu pandangan Islam seperti apa Ustadz? Oke, baik. Secara undang-undang dan yang sudah difatwakan oleh MUI memang dibenarkan memberikan zakat fitrah kepada lembaga. Walaupun nanti secara teknis lembaga itu memang agak sedikit mengalami semacam kesulitan untuk segera menyalurkan karena kan batasannya kalau sesuai dengan hikmah zakat fitrah itu kan tu'matunil masakin wa tuharatun lis-shaim. Ya, jadi makanan buat orang miskin dan penghapus dosa buat orang yang puasa. Dalam hadis lain agnuhum anis su'ali fi hadzal yaum.
Jangan jadikan mereka minta-minta pada hari ini. Artinya sejatinya zakat fitrah itu untuk mencukupi kebutuhan setiap individu muslim pada hari raya. Nah di sini tantangan lembaga zakat untuk bisa menyalurkan zakat fitrah sebelum hari Id. Sebelum hari Id gitu ya. Sama-sama merasakan. Gitu kan. Nah, untungnya ulama beda pendapat tentang waktu pembayaran zakat. Ya. Memang ada pendapat yang mengatakan ya bayar zakat seperti Hanafi itu malam Id. Coba kalau bayangkan kalau malam Id lembaga zakat baru menerima zakat, kapan bagiinnya? Iya. Kan gitu kan. Nah, untungnya ada madzhab Syafi'i yang membolehkan membayar zakat fitrah di awal Ramadan. Nah, sehingga nanti panitia membatasi, kami hanya siap membantu menyalurkan paling lambat jam sekian kan gitu ya. Okay, kalau di jam sekian kami nggak sanggup untuk mendistribusikan. Nah, ya sah-sah aja begitu. Karena kan keterbatasan. Nanti kalau misalkan kita basi, ya kan, ngasih ke lembaga zakatnya sebelum sholat Id, terus lembaga zakatnya kapan bagiinnya lah kan gitu. Ada secara hukum itu semua boleh, tapi yang pasti kita harus lihat kemampuan kita. Makanya lembaga zakat sebagian membatasi, ya kan, pemberian zakat fitrah atau penyalurannya kepada lembaga paling lambat ya jam sekian kan gitu, agar lembaga zakat tersebut memiliki kecukupan waktu untuk mendistribusikan. Untuk mempermudah juga ya. Ya. Baik Ustadz, di sini kan kalau kita berbicara dengan zakat mal, memang tidak semua orang mampu dan juga memiliki kewajiban untuk membayar zakat karena sesuai dengan nisab tadi gitu ya. Sebenarnya jika seorang itu belum mampu menunaikan zakat, amalan apa sih Ustadz yang bisa dilakukan sebagai bentuk ikhtiar dan pengganti, namun kita bisa mendapatkan pahala dari zakat itu sendiri gitu Ustadz? Zakat itu kan ibadah harta. Ya. Sejauh yang saya pahami, seorang tidak harus menunggu harta sampai nisab untuk berbagi. Jadi kalian pernah saya sampaikan begini, setiap orang yang sudah mulai punya penghasilan, mulai berapapun penghasilannya, langsung sisihkan 2,5% minimal, ya kan? Sisihkan aja. Baik sisihkannya itu langsung dikasih atau dikumpulkan dulu. Jadi jangan tunggu harta sampai nisab, langsung sisihkan, nggak apa-apa. Gitu. Mungkin sisihkan per hari, per minggu, per bulan. Mungkin dikumpulkan dulu, baru nanti udah banyak dikasih, atau mungkin langsung dikasih, bisa juga seperti itu. Jadi jangan nunggu harta sampai nisab baru ngitung zakat. Nah nanti karena dia sudah terbiasa punya pembukuan, dari mulai di berpenghasilan punya kebiasaan pembukuan kan, pokoknya berapapun penghasilan saya 2,5% saya sisihkan. Nah kalau dia seperti itu, jauh hari sebelum dia kaya sampai nisab, berarti begitu sampai nisab kan udah biasa. Udah terbiasa dia. Sama kayak kita biasa kan anak sholat kan. Kan gak pas balik baru kita suruh sholat. Ya kan? Dari kecil pun, dari mulai 7 tahun, udah disuruh sholat. Begitu balik, ya udah biasa. Sudah menjadi artinya, biasa. Kalau dibilang pengganti, ya sejauh yang saya pahami, seperti sholat kayaknya gak ada gantinya. Ya. Kenapa? Karena ibadah harta. Kalau sholat ibadah badan, beda fisik, ya zakat ibadah harta. Tapi bukan berarti zakat juga namanya. Ini hanya cara terminologi hukum ya. Mungkin yang dikeluarkan kalau sampai nisab disebut zakat, kalau nggak sampai nisab disebut sedekah. Tapi kan nggak pernah ada pembedaan antara sedekah dengan zakat masalah pahala. Iya. Bukan berarti kalau sedekah pahala lebih kecil daripada zakat. Ya kan? Sementara kan yang tujuan kita apa? Baik zakat ataupun sedekah tujuannya pembersih dari dosa, membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit, kan gitu kan. Terus membiasakan diri berbagi dan mengharapkan keberkahan. Nah, itu kan sama aja, mau sedekah kan mau zakat kan sama aja. Makanya kita nggak perlu menunggu kita sampai nisab harta kita, mulailah dari sekarang. Terutama yang sudah berpenghasilan. Kalau masih minta sama orang tua mungkin ya nggak bersedekah kali ya, masih orang tua minta kan gitu kan. Dia aja masih minta gitu. Tapi siapapun, berapapun usianya, tapi kalau sudah berpenghasilan biasakan. Sisihkan 2,5% dari penghasilannya. Mau langsung dikasih silakan, mau dikumpulkan juga boleh. Sehingga begitu harta sampai nisab udah terbiasa. Udah nggak belajar zakat lagi namanya. Jadi jangan belajar zakat kalau udah kaya ya. Jangan. Belajar zakat dari sekarang, jangan nunggu kaya. Udah kaya ternyata udah kaya dari 10 tahun yang lalu. Wah, berarti udah 10 tahun dia nggak bayar zakat. Tuh, coba bayangkan. Ya kan? Dia udah kaya 10 tahun yang lalu. Nggak pernah belajar zakat. Berarti 10 tahun dia nggak bayar zakat. Coba gitu. Kan jadi masalah baru lagi. Gitu. Maka belajarlah zakat dari sekarang. Dan sebenarnya simple kok. Simple dan sederhana. Ya. Baik, berkaitan dengan kita penyaluran zakat dan sedekah, mungkin ini agak melenceng, tapi nggak keluar banget dari tema gitu ya. Tapi saya bertanya, bagaimana kalau penyaluran sedekah ataupun zakat
itu diberikannya kepada orang tua ataupun saudara-saudara yang membutuhkan. Saudara kita sendiri gitu Ustaz, istilahnya. Itu termasuk zakatkah atau hanya sedekah biasa aja? Gitu. Tadi kita katakan ya, infak, sedekah dan zakat itu ada kesamaan, ada perbedaan. Kesamaannya sama-sama membelanjakan harta. Namun karena ada istilah khusus zakat untuk harta tertentu, diberikannya pun kepada orang tertentu, maka di sini zakat itu lebih sempit. Nah, bicara tentang penerima, kaidahnya zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib kita nafkahi. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib kita nafkahi. Siapa yang wajib kita nafkahi? Diri sendiri, anak, istri, ayah, ibu yang gak mampu. Nah, ini 3 kelompok ini wajib kita nafkahi. Berarti yang kita berikan bukan zakat. Bukan zakat. Tapi selain yang 3 kelompok ini, ya kan? Nah, itu bisa zakat. Contohnya istri kepada suami boleh zakat. Kenapa? Karena istri gak punya kewajiban kasih nafkah ke suami. Istrinya lebih kaya mungkin kan, suaminya miskin, nah boleh tuh kasih zakat ke suaminya. Gitu. Kenapa? Karena istri nggak ada kewajiban ngasih nafkah. Bukan kewajiban ya. Tapi kalau suami ke istri ya nggak boleh zakat. Wajib. Ke orang tua nggak boleh zakat. Masih zakat setahun sekali kasih orang tua. Ya kasih orang tua kan kapan butuh atau bahkan mungkin setiap bulan atau setiap hari gitu. Ya. Jadi kalau zakat itu untuk selain orang yang ya wajib dinafkahi. Kalau dinafkahi berarti bukan zakat. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Baik, mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir Ustadz. Pertanyaan yang bisa dikatakan pertanyaan pamungkas ya. Nah, kalau di Bank Muamalah sendiri itu kan ada yang namanya produk layanan pembiayaan haji Ustadz. Nah, bagi calon peserta haji, apakah pendaftaran haji sah secara substansi jika harta yang disetorkan 25 juta tapi itu belum dibersihkan zakat malnya? Belum dizakati maksudnya? Belum dizakati. Bagaimana itu Ustaz? Di sini mungkin saya luruskan dikit pertanyaannya. Saya bertanya apakah pendaftarannya sah gitu ya? Sepaham saya pendaftaran itu kan masalah administrasi. Jadi nggak terkena hukum syar'i sah atau tidak. Ya kalau syarat dan ketentuannya terpenuhi, sahlah pendaftarannya. Tapi yang kita tanyakan uang yang disetorkan tadi. Itu kan. Kalau belum dizakati gimana hukumnya? Betul. Apakah hajinya sah? Nah, begitu yang ditanyakan. Oke. Nah, di sini ulama telah membahas boleh nggak berhaji tapi masih punya utang. Ya. Gitu kan. Berarti kan kalau belum zakat masih punya utang kan? Kan tadi kita sepakat zakat itu kewajiban. Berarti kalau belum ditunaikan berarti berutang kan gitu kan. Nah, hukumnya makruh. Seorang berhaji masih punya utang. Kenapa? Karena haji itu bagi yang mampu. Mampu itu artinya punya harta lebih. Nah, kalau punya utang berarti kan bukan lebih, kurang malah. Kurang. Bukan, tapi tetap hajinya sah. Secara administrasi. Hajinya, bukan pendaftarannya. Hajinya sah. Ya kan? Nah, kalau pendaftaran itu terkait dengan administrasi, bukan sah malah enggak. Gitu. Yang kedua, harta yang disetorkan 25 juta tadi, statusnya apakah masih milik bakal calon jamaah haji tadi atau sudah milik lembaga yang menerima. Nah, begitu. Kalau sudah milik lembaga menerima, ya berarti udah bebas, nggak dihitung zakat lagi. Tapi kalau masih milik si bakal calon tadi, kayak kita nih, saya naruh uang di bank, itu kan tetap punya saya, ya kan, walaupun bank yang mengelola. Nah, apakah seperti itu juga ketika seorang menyetor haji? Kalau memang seperti itu, arti tetap itu harta saya, cuma dititipkan di lembaga penyelenggara haji, dikelola, ya berarti nanti dizakati juga. Tapi biasanya dari lembaga tersebut sudah memiliki sistem. Ya, jadi harta yang disetorkan tuh udah dizakati. Nah, sehingga kita selesai, nggak zakat lagi kan udah dizakati, udah dipotong. Kalau nggak salah seperti itu ya, tapi nanti mau tolong dikonfirmasi udah. Siap. Ya kan, ke lembaga BPKH ya kalau nggak salah ya, yang melakukan haji. Juga ada, beberapa bank juga ada gitu. kita menyelenggarakan. Nah itu kan apakah langsung dipotong zakat atau di bank muamalat juga ya? Apakah nah itu lihat kalau belum dipotong zakat ya udah kita zakati. Gitu. Mungkin itu bisa dibahas ya melalui kolom komentar yang ada di siaran ini tentunya. Baik Ustadz, mungkin untuk pertanyaannya sudah semuanya. Kami ucapkan terima kasih pada Ustadz yang sudah mengupas tuntas mengenai zakat di bulan Ramadan, karena kita mencari keberkahan di bulan suci Ramadan ini agar kita bisa terus berkembang harta kita
dengan kita tidak lupa untuk menunaikan zakat dan kewajibannya kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Itu juga sekali lagi untuk penyucian diri kita, bukan hanya diri tapi juga harta yang kita miliki. Sekali lagi ucapan terima kasih Pak Ustadz Ahmad Mashkur. Baik Sobat Muamalat semuanya, dengan demikian selesai sudah untuk pembahasan kita berkaitan dengan memaknai zakat di bulan suci Ramadan dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Ustadz Ahmad Mashkur yang telah mengupas tuntas berkaitan dengan zakat. Untuk Sobat Muamalat agar tidak ketinggalan informasi menarik dari kami, silakan untuk follow di sosial media kami. Di Muamalat Institute ada @muamalat_institute, kemudian di YouTube-nya juga di Muamalat Institute TV. Kemudian di Bank Muamalat Indonesia ada Instagramnya yaitu @bank_muamalat dan DPLK di DPLK Syariah Muamalat dan Baitul Mal Muamalat. Instagramnya yaitu baitulmal_BMM. Dan dengan demikian selesai sudah untuk pertemuan kita pada hari ini. Sebagai penutup, Serambi ini merupakan semarak Ramadan berbagi. Sekali lagi ini merupakan program kerjasama antara Bank Muamalat Indonesia dengan Muamalat Institute dan juga Baitul Mal Muamalat serta DPLK Syariah Muamalat. Bukan hanya di bulan suci Ramadan ini saja, tetapi kita juga nanti setelah Ramadan akan banyak sekali membahas berkaitan dengan literasi keuangan syariah untuk menambah wawasan Sobat Muamalat semuanya. Akhir kata, saya Fatur Rahman yang bertugas pamit. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.